Kabupaten Serang ini terletak adalah 1,6 juta yang diberikan BPJS. Ya, apapun kalau rasanya lewat pertama nanti sampaikan ke Komisi 1. Karena Komisi 1 itu penampung Bu. Jadi wong raga sama Komisi Kerja. Tapi sudah satu kali di Komisi DA, Komisi 1. Karena teman dulu Pak. Wong demo di Komisi 1, wong ngabut dari Komisi 1. Jadi sering berdialog, akhirnya saya mengerti dan paham kenapa. Kalau Dewan nggak turun ke lapangan, agak punya mata ya, kita di berusul menang deh. Lah mulai aku sih kita. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah ini pertama kalinya saya hadir di Musrembang Kecamatan Gunung Sari khususnya. Kebenaran baru bersama teman saya lagi. Dulu Komisi 1 bareng-bareng dengan Bapak Haji Erwin. Terima kasih Bapak Haji Erwin, kita bareng-bareng datang ke sini. Bapak datang, saya datang, alhamdulillah jadi dua dewannya datang luar biasa di Gunung Sari ya Pak ya. Jadi kita itu Bu, daripada kerja di pabrik sebenarnya lebih baik UMKM. Karena kita jadi bosnya sendiri langsung Bu. Kita bosnya, kita manajernya, pemasarannya, uangnya tak kemana-mana. Ya syukur-syukur kalau Ibu bisa membuka lapangan kerja dengan membuka kredit pisang yang lebih besar. Terutama di Gunung Sari ya, mudah-mudahan bisa membantu pekerjaan lapangan kerja buat warga Gunung Sari khususnya. Dan yang lebih parah juga bapak-bapak dan ibu-ibu, sekarang ini banyaknya kriminal anak-anak diculik. Tolong itu memang informasi yang kurang enak biasa di masa-masa seperti ini. Tapi bagaimanapun juga itu informasi yang dianggap dicuekin ya Bu ya, terutama ibu-ibu bapak-bapak. Kita harus bagaimana kita mengawasi anak-anak kita. Apa yang ingin disampaikan dari hasil Musrembang kali ini? Kalau saya sih menyampaikannya, kewenangannya di provinsi sebetulnya, bukan di kabupaten. Namun mudah-mudahan aja karena dihadiri DPRD Kabupaten Serang bisa menindaklanjuti ke DPRD Provinsi Banten, yaitu usulannya salah satunya SMK di Kecamatan Gunung Sari, karena melihat minat siswa lulusan SMP dan MTS Kecamatan Gunung Sari itu ke SMK minatnya tinggi, akhirnya mereka ngejar ke tak-takan, ke SMK 5. Maka dari itu kami memandang perlu adanya SMK. Kedua juga Kapolsek Gunung Sari, karena selama ini keterkaitan dengan keamanan, keterkaitan dengan administrasi yang berkaitan dengan Polsek, warga kami kejauhan kalau ke Pabuaran. Jadi itu diantaranya usulan-usulannya. Oke, terima kasih. Dihadiri oleh Mustika, ya kan ada Dewan, kemudian juga Kapolsek dan Ramil, tokoh agama, tokoh masyarakat, penduduk kepala desa. Mereka sangat antusias sekali. Mudah-mudahan sih Musrembang kali ini menghasilkan kegiatan yang memang prioritas untuk desa. Jangan sampai yang bukan menjadi kewenangan kabupaten sepertinya di desa itu isukan itu tidak akan diakomodir. Salah satu contoh tadi mereka meminta SMK, karena sebenarnya SMK bukan kewenangan kabupaten. Jadi mungkin kabupaten hanya sifatnya koordinasi dengan provinsi bahwa ini loh Kecamatan Gunung Sari butuh SMK. Tapi itu cuma tidak bisa kita melaksanakan pembangunan karena memang kewenangannya provinsi. Selain itu poin-poin yang lainnya yang diminta oleh masyarakat. Nah, itu misalnya terkait dengan kemiskinan yang saya tangkap tadi, lupa namanya sebelah. Jadi memang terkait kemiskinan rutilah mereka kan banyak sekali. Mungkin sebelah sekarang kendalanya di Kabupaten Serang itu masyarakat tanahnya bukan milik sendiri. Nah, ini kan mereka tidak bisa membangun, tidak bisa bereksekusi karena lahannya bukan punya masyarakat. Itu satu contoh. Kemudian BUMDes juga kan masih ada satu. Harapan kami sih setiap desa sudah ada BUMDes dan mereka tidak hanya sebatas dibentuk tapi tidak ada kegiatan. Karena kami pernah kunjung ke Garut itu sudah banyak sekali. Namun tidak hanya sebatas dibentuk tapi tidak ada kegiatan, mereka banyak kegiatan. Akhirnya mereka bisa menambah penghasilan dan bisa menghidupi masyarakat sekitar.
Nah, upaya dari Bapak sendiri Bu untuk mendorong Ya, kami karena ini hanya perencana, jadi hanya monef saja di manakala fasilitasi. Ini gimana nih kesulitannya? Misalnya mereka punya wisata, itu kan ini itu ranahnya dinas pariwisata. Kami ada bidang ekonomi, itu mintanya. Kita dorong nih pariwisatanya. Salah satu contoh kemarin di Pamarayang kita ada kajian terkait desa wisata. Kesulitannya karena memang lahannya punya pusat. Kita fasilitasi, kita koordinasi dengan pusat ke konten. Itu ada titik temu lah, mungkin ke depan akan kita tindak lanjuti dengan sekolah pan. Nah, harapannya sendiri dari kegiatan Musrembang itu seperti apa? Ya, harapannya apa yang hasilkan tadi itu sebetulnya kita monef terkait dengan intinya gini, hasil dari Musrembang kecamatan ini yang memang betul-betul dibutuhkan oleh desa, karena kan mungkin tidak sempat itu kita buat, tapi kan ada yang lebih prioritas karena terkait dengan anggaran. Kemudian yang perlu diingat tadi itu jangan sampai salah masuk. Artinya ini sebenarnya kewenangan desa dimasukkan ke kabupaten, itu tidak akan proses. Misalkan tadi itu kan SMK bukan kewenangannya kabupaten, dari provinsi dipaksa masuk, ya percuma, banyak pencoret. Kan sayang, sebetulnya bisa mungkin kegiatan yang lainnya. Memang menghasilkan yang memang betul-betul dibutuhkan oleh desa. Salah satu, berarti itu arahnya itu tempat arahnya ya untuk Musrembang kan kali ini. Ada 13 isu ya, kemudian pemilu salah satu, karena tahun depan itu pemilu serentak, khawatir ada harus diwaspadai terkait dengan tingkat keamanannya menjelang pemilu. Kan dari sekarang harus mulai mustika camat, kemudian sosialisasi ke masyarakat jangan sampai tertimbul. Kemudian isu pendidikan, kesehatan dan keamanan, karena saya dengar tadi itu Gunung Sari masih ada penculikan. Pada dikira saya ada di kota saja, ternyata Gunung Sari itu dari pertanian, jauh dari kota, tapi ternyata saya nggak tahu sudah ada belum korbannya. Gitu. Nah itu yang kita waspada. Kemudian tadi itu degradasi moral, tadi penimbunan, pelecehan seksual adalah panjang. Pelakunya yang masih kita, orang terdekat. Saya lupa tahun berapa, jadi SD itu korbannya awalnya saat begitu diketan korek ternyata sudah berapa tahun. Jangan sampai terjadi lagi. Kalau infrastruktur sendiri Bu, tadi ada apa? Sebetulnya saya lupa, ada oleh-olehnya di camat. Sudah saya kasih, tadi saya tidak baca karena memang dengan waktunya. Jadi kalau saya baca tadi itu ada dari PUPR, kemudian kalau DPR itu sebenarnya terkait dengan dana desa ada dari Dinas Pertanian kalau nggak salah itu. Jadi ada di Mas Hikmat tadi sudah saya kasih di kegiatan tahun 2023 oleh tingkat kecamatan. Penjelasannya seperti apa? Ya, kita ini kan Musrembang ini sebagai bahan untuk dibahas ke tingkat yang lebih tinggi di kabupaten dan juga sampai nanti di Bangga. Insya Allah mudah-mudahan hasil Musrembang ini ya bisa kita tidak lanjutin. Ya. Upaya apa Pak yang bakal dilakukan Dewan? Kita akan kawal, ya, sampaikan sampai ke yang lebih tinggi. Itu aja bisanya, Dewan itu yang mengawasi, budgetin anggaran kan, bikin aturan. Ya kita sebagai pengawasannya, ya kan, ya, kita akan sampaikan ke pemerintah. Untuk pembangunan sendiri Pak di Gunung Sari ini menurut Bapak seperti apa? Kalau untuk jalan kabupaten hampir selesai kayaknya ya. Untuk ini mungkin kita bisa tujuannya kalau jalannya sudah bagus, ya mudah-mudahan masyarakatnya juga kegiatan-kegiatannya bisa tersupport, pendapatannya juga akan meningkat. Kita sih kemarin tadi itu mendorong untuk diusulkan bahwa kita lagi bikin sebuah formulasi untuk badan usaha milik desa itu BUMDes bisa dikerjasamakan antara desa, bisa juga dikerjasama dengan pihak ketiga. Cuman itu sedang kita lakukan kajian. Mengenai usulan SMK itu menurut Bapak sudah pantas atau sudah layak belum untuk Gunung Sari Pak? Seharusnya sudah ada. Cuman itu domainnya ke provinsi. Jadi kita juga agak ngobrol dengan provinsi untuk tetap kemajuan pendidikan di Gunung Sari, baik infrastrukturnya, juga pembangunan manusianya, ya bisa berjalan dengan baik.
Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, hari ini kita melaksanakan musrenbang tingkat kecamatan Gunung Sari. Semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah. Itu kebetulan hari ini seluruh stakeholder hadir dan juga dihadiri dari anggota DPRD Komisi 1 dan Komisi 2. Nah, kemudian berkaitan dengan arah pembangunan Kecamatan Gunung Sari, prioritas masih di infrastruktur, karena masih banyak nih infrastruktur yang dibutuhkan Kecamatan Gunung Sari belum terrealisasi pada tahun 2023 ini kan. Terutama berkaitan dengan poros-poros desa yang kemudian bisa menciptakan tumbuh kembang ekonomi di desa tersebut. Yang kedua yang tadi kami sampaikan di hadapan forum musrenbang tingkat kecamatan itu berkaitan dengan sebuah visi. Zona Kecamatan Gunung Sari itu kan sebetulnya peruntukannya untuk pertanian, perkebunan, peternakan, sebagian kecil ada perumahan perkotaan gitu. Nah, melihat perkembangan terakhir ini, bagi saya terutama Kecamatan Gunung Sari itu memiliki potensi luar biasa untuk usaha-usaha pengembangan pendidikan. Apakah itu yang berlatar belakang keagamaan maupun ilmu-ilmu pengetahuan umum. Nah, saya berharap mudah-mudahan melalui musrenbang ini dan didengar khususnya oleh perwakilan legislatif yang ada di Dapil 5 ini, itu bisa mendorong terciptanya upaya-upaya untuk menumbuh kembangkan aspek pendidikan itu. Tadi ada satu yang kemudian menyeruak, yaitu berdirinya sekolah menengah kejuruan. Tetapi sebetulnya SMK domainnya ada di tingkat provinsi. Nah, teman-teman yang ada di Kabupaten Serang ini dengan menggunakan linknya masing-masing mudah-mudahan bisa mendorong hal itu bisa terwujud. Itu kenapa tersampaikan, karena tahun demi tahun antusiasme anak-anak kita yang lulus di sekolah menengah pertama maupun sekolah-sekolah sederajat itu lebih memilih sekolah menengah kejuruan daripada sekolah menengah atas. Persoalannya, apabila SMK itu terrealisasi di Kecamatan Gunung Sari, kita harus melihat dulu potensi anak-anak sekolah ini, sehingga sekolah menengah atas yang sudah lama berdiri di Gunung Sari itu tidak kehilangan murid. Nah, ini harus menjadi pertimbangan teknis. Perihal kebutuhan terhadap sekolah menengah kejuruan itu betul, sangat besar. Tetapi jangan juga mengakibatkan sekolah menengah atas yang ada di Gunung Sari kemudian menjadi termarginalkan, terpinggirkan. Jadi kesimpulan akhirnya hari ini kita membahas mengenai arah pembangunan Kecamatan Gunung Sari, khususnya yang akan dilaksanakan pada tahun depan. Semoga itu kemudian menjadi bahan-bahan pertimbangan mereka-mereka stakeholder tingkat kabupaten, dan apa yang diharapkan oleh masyarakat bisa terwujud. Terkait ini Pak, terkait prioritas selain infrastruktur dan pendidikan, apa saja yang mesti diinikan lagi Pak? Pertanian. Oh, pertanian. Karena memang bagaimanapun Gunung Sari itu zonanya zona pertanian. Dan kemudian di sini peternakan. Karena mau tidak mau kita harus bicara faktual ya, bahwa Kecamatan Gunung Sari memang itu tumbuh subur. Aspek-aspek bisnis yang berlatar belakang peternakan di sini. Di sini jumlahnya cukup banyak, baik itu berskala kecil, menengah maupun besar. Dan ini kemudian harus menjadi perhatian juga oleh Kabupaten Serang bagaimana pola ruangnya. Jangan sampai peternakan itu kemudian menjadi terklaster di satu wilayah. Nah, wilayah yang lainnya juga punya potensi yang sama, itu seharusnya juga menjadi bahan pertimbangan. Artinya ada pemerataan di situ Pak ya? Ada pemerataan, harus ada, karena kalau tidak ada pemerataan nanti wilayah Kecamatan Gunung Sari yang lain itu tidak akan ngangkat ekonominya kan.
Misalnya sekarang Ciherang, terus Gunung Sari, Luwu, Kaduagu sudah aja. Nah yang 3 desa lagi ini sama-sama wilayah kecamatan Gunung Sari tapi tidak memperoleh dampak positif. Ini juga harus jadi bahan pertimbangan. Karena emang pola ruangnya sudah begitu. Jadi apa yang tadi saya sampaikan di forum itu hasil diskusi kecil kami di wilayah. Hal-hal itulah yang kemudian menjadi bahan pemikiran masyarakat kecamatan Gunung Sari. Oke, terima kasih Pak. Terkait tadi kan ada komisi 2 juga Pak ya, mendorong mengenai pemberdayaan dan dari Bapeda juga mendorong untuk UMKM. Seperti apa itu Pak? UMKM pertanian ya di sini. UMKM di Kecamatan Gunung Sari itu belum begitu semarak seperti di kecamatan lain yang lebih dulu semarak UMKM. Perlu ada upaya-upaya ekstra untuk mengangkat UMKM di Kecamatan Gunung Sari. Nah, kalau untuk pemberdayaan sebetulnya lebih cocok kalau itu diberikan pelaksanaannya di tingkat desa. Pelatihan, kemudian upaya-upaya menumbuh kembangkan pemberdayaan baik dari kalangan perempuan maupun kalangan anak muda kan. Potensi yang sebenarnya ada di situ, di perempuan dan di anak-anak muda nih. Memang harusnya seluruh stakeholder kecamatan ngasih masukan kan, ngasih input. Misalnya sekarang yang sekolahnya putus sampai dengan 9 tahun siapa, bagaimana, berapa jumlahnya. Nah ini kan yang harus kita bekali nih. Kemudian seberapa signifikan sih perkembangan peranan wanita di Kecamatan Gunung Sari itu, sehingga kita nih di kecamatan dan kabupaten bisa melakukan treatment yang tepat sesuai dengan potensi wilayahnya dan potensi masyarakatnya. Kita sudah jauh meninggalkan lah pola-pola pembangunan yang top down itu kan. Sekarang itu bicaranya malah down up kan, bicaranya malah dari bawah dulu nih, baru ke atas. Nah ini yang menjadi konsentrasi kita. Kecamatan Gunung Sari dengan 7 desa itu, kalau bicara potensi sumber daya manusia ya masih minim. Kita itu baru sekitar 23.000 jumlah penduduk. Itu terbagi menjadi beberapa kategori kan. Nah yang misalnya sekarang yang produktif itu usia produktif di angka 17.000 misalnya. Nah 17.000 itu kemudian diklaster lagi, apakah mereka ini adalah mereka yang sudah bekerja, mereka yang sudah tersalurkan, apa dalam posisi penganggurannya seperti apa, terbuka apa tertutup. Nah itu kan butuh kerjasama dari semua OPD teknis yang ada di Kabupaten Serang, sehingga treatmentnya itu benar gitu. Kalau dibilang sekarang mayoritas pengangguran, ya pengangguran jenis apa gitu tuh ya. Nah, kemudian minat dan ketertarikan mereka terhadap bidangnya itu harus juga diketahui. Karena sering sih kita, ya wabil khusus saya beberapa kali melakukan treatment itu di wilayah lain. Kalau ternyata kita menurunkan program yang tidak sesuai dengan minat masyarakat, itu tidak akan jalan. Kita berikan daya dukungnya, pelatihan, kita berikan sumber daya modalnya, kita berikan berupa alat-alat. Ketika itu kemudian disampaikan, sudah selesai. Mereka ikut pelatihan, bisa misalnya melakukan jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan bidang pelatihan. Tapi kalau tidak ada pengembangan lebih lanjut, ya sudah selesai. Oke. Satu lagi Pak, ini kan kaitannya mengenai usulan ya Pak. Tadi ada arahan dari Bapeda untuk mengusulkan yang prioritas. Kalau dari kecamatan sendiri Pak, nanti upaya apa yang akan dilakukan agar bisa dimasukkan ke dalam 2024 Pak? Ya musrenbang sebetulnya jalan pintas ya. Musrenbang itu kan satu sistematika yang dipergunakan oleh pemerintah Republik Indonesia secara berjenjang dengan maksud untuk mengakumulasi kebutuhan wilayah itu seperti apa. Nah, berdasarkan hasil musrenbang itulah kita bisa menyusun prioritas. Walaupun memang kelihatannya sudah terlihat jelas nih arah dari prioritas yang ada di Kecamatan Gunung Sari. Tugas kami selanjutnya sebagai pamong praja gitu ya, orang yang kemudian memfasilitasi itu, memfasilitasilah kepada OPD-OPD terkait.
Ya. Jadi ini harus sering kita melakukan koordinasi dengan lintas sektoral supaya di tahun 2024 program-program yang kita harapkan bisa turun ke Kecamatan Gunung Sari. Salah satunya melalui anggota legislatif itu. Satu lagi Pak, konser slang kapan dilaksanakan? Konser slang